Ke-42, dijebak suami sendiri. Ihsan segera menyusul Yasmin ke atas, sebab ia takut gadis itu marah lagi. Ceklek. Ihsan membuka pintu kamarnya. Ternyata Yasmin sudah membungkus tubuhnya rapat di dalam selimut. Ihsan perlahan ikut merebahkan tubuhnya di samping Yasmin. Ia pun ikut masuk ke dalam selimut itu, dan memeluk Yasmin dari belakang. Om Ustadz, jangan peluk-peluk. Pekik Yasmin, sambil berusaha melepaskan tangan Ihsan, yang melingkar di pinggangnya. Ia sangat kesal pada Ihsan, seandainya Yasmin ingat. Dulu ia juga sering mengadukan perbuatan Ihsan pada Umi Arfah. Harusnya setelah ini Yasmin sadar, bahwa masalah seperti itu, tidak seharusnya diadukan kepada orang tua, karena ini sangat memalukan. Abang kangen sayang. Bisik Ihsan dengan suara nakal, di telinga Yasmin. Membuat gadis itu merinding. Apalagi ia juga dapat merasakan panasnya hembusan nafas Ihsan dari belakang. Tapi aku gak suka dipeluk Om Ustadz. Ayo lepasin, kalau gak aku cubit nih. Ancam Yasmin. Ihsan malah terkekeh, ia malah senang Yasmin mulai banyak berinteraksi dengannya seperti ini, tidak seperti biasanya yang lebih banyak diam. Yasmin mencubit pinggang Ihsan sangat keras, karena Ihsan terlalu menempel di tubuhnya. Sayang sakit tahu. Keluh Ihsan, sembari melepaskan pelukannya. Siapa suruh bandel banget? Orang gak mau dekat-dekat juga. Malah dipeluk-peluk kayak gini. Ketusnya. Oh, ya udah deh. Kalau kamu gak mau dekat-dekat, aku tidur di asrama lagi aja kali ya. Habisnya di rumah diusir mulu. Ancam Ihsan sambil beranjak bangun. Waduh, kalau Om Ustadz tidur di asrama lagi, entar kalau aku kangen gimana ya? Batinnya. Ihsan merasa ini adalah waktu yang tepat untuk ia memancing Yasmin. Ia ingin membuktikan kata-kata Umi tadi sore. Apakah benar Yasmin sudah mulai cemburuan? Jika gadis itu cemburu, berarti dia sudah mencintai suaminya. Ihsan berjalan ke arah lemari. Ia mengambil koper serta baju-bajunya, dan memasukkan baju-baju itu ke dalam koper. Aku bawa baju yang banyak aja kali ya. Biar gak pulang-pulang ngambil baju lagi. Kalau urusan nyuci kan gampang. Di sana ada banyak ciwi-ciwi cantik yang bisa disuruh nyuciin. Gumamnya memanas-manasi Yasmin. Yasmin refleks langsung bangun dari tidurnya. Ia menatap sinis ke arah Ihsan. Barusan ngomong apaan? Tanya Yasmin galak. Wah, sepertinya umpanku sudah mulai dipatok nih. Batin Ihsan sambil senyum-senyum. Om Ustadz budek ya? Ditanyain kok malah gak jawab. Teriak Yasmin, lalu melempar bantal ke arah Ihsan. Abang gak ngomong apa-apa kok. Bantah Ihsan sambil terkekeh. Alah, jangan bohong. Aku dengar kok tadi Om Ustadz ngomong apaan. Ngomong apaan coba? Ihsan balik bertanya. Yasmin sudah memasang wajah marahnya. Tapi wajah itu malah terlihat menggemaskan di mata Ihsan. Mulutnya juga sudah maju beberapa centi, membuat Ihsan kesulitan menahan tawanya. Om Ustadz tadi ngomongin ciwi-ciwi kan? Tuduh Yasmin. Iya. Emang kenapa kamu cemburu? Tantang Ihsan. Hidung Yasmin kembang kempis menahan amarahnya. Ia terlalu gengsi untuk mengakui semuanya. Yasmin masih memegang teguh pendiriannya, bahwa di dalam kamus hidupnya, tidak ada kata cemburu. Gak, aku gak cemburu. Jawab Yasmin, yang berusaha tegar. Padahal mendengar Ihsan menyebutkan ciwi-ciwi aja, hatinya sudah seperti dicincang, alias hancur berkeping-keping. Sret! Sret! Ihsan menutup kopernya, yang sudah diisi penuh dengan baju. Kini ia menggunakan koper yang cukup besar. Mendengar resleting koper itu ditutup, Yasmin semakin tidak karuan. Ia seperti cacing dikasih garam. Ditambah lagi Ihsan melepaskan gamisnya, ia berganti menggunakan celana bahan berwarna hitam, serta kaos dan juga jaket, mana berganti bajunya di hadapan mata Yasmin. Klek! Yasmin dengan susah payah menelan salivanya. Saking susahnya Yasmin merasa seperti menelan biji kedongdong. Ihsan juga menyisir rambutnya di depan cermin. Kali ini ia tidak menggunakan peci dan sorban lagi. Tidak lupa ia juga menyemprotkan minyak wangi kesukaan Yasmin di bajunya. Oke, sudah siap. Sekarang waktunya pergi. Gumam Ihsan, yang sudah rapi, dan siap untuk jalan. Yasmin menatap Ihsan tanpa berkedip. Buset Om Ustadz ganteng banget, tapi masa ia mau pergi ke pondok pakaiannya kayak gini?
Apa jangan-jangan dia mau jalan-jalan sama cewek lain? Mana pakai bawa-bawa baju lagi? Apa jangan-jangan dia mau nikah lagi? Terus mau pindah ke rumah istri mudanya? Batin Yasmin menduga-duga, ia sangat takut diduakan. Ihsan menggeret kopernya keluar. Yasmin hanya mengenakan pakaian tidur, serta hijab bergerumahan. Ia mengikuti Ihsan dengan pakaian itu saja, sebab tidak sempat lagi berganti baju. Ihsan benar-benar membawa koper itu menuju parkiran pondok. Sementara Yasmin mengikutinya diam-diam. Tubuh Yasmin seketika memanah seperti terbakar kala melihat Ihsan menaruh koper itu di bagasi mobilnya. Yasmin yang tadinya bersembunyi pun langsung keluar dan menghampiri mobil Ihsan. "Om Ustadz mau kemana?" Katanya mau ke pondok. "Kenapa kopernya ditaruh di bagasi?" Tanya Yasmin dengan wajah yang sudah dibanjiri oleh air mata. Ihsan menyeringai, sembari menatap nakal ke arah Yasmin. "Mau ke hotel," jawabnya penuh penekanan. Sontak Yasmin langsung menggunakan jurus 1000 bayangan. Ia berlari ke pintu mobil yang di sebelah kiri, lalu masuk begitu saja. "Aku ikut," teriaknya. Ihsan mengulum senyum. "Yes, akhirnya umpan benar-benar dipatok. Kamu akan aku eksekusi malam ini juga, Yasmin," gumamnya dalam hati. Ihsan langsung melajukan mobilnya. Mereka sama-sama hening, tidak ada yang berbicara lagi. Padahal Yasmin ingin memarahi Ihsan, karena berani-beraninya pergi ke hotel tanpa seizinnya. Tapi ia menundanya, karena Ihsan juga sedari tadi diam saja. Di perjalanan, Yasmin terlihat kedinginan, karena ia hanya mengenakan baju tidur biasa, lalu Ihsan melepaskan jaketnya, dan memakaikannya ke tubuh Yasmin. Ia rela kedinginan asalkan Yasmin tidak masuk angin. Lagian salah dia sendiri kenapa ngajak ke hotelnya dengan cara seperti ini. Kini jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sudah sekitar 3 jam mereka di perjalanan. Akhirnya Ihsan memarkirkan mobilnya di sebuah parkiran hotel. Yasmin masih menatap Ihsan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya Ihsan rencanakan? Kenapa pergi ke hotel yang sangat jauh dari rumah? Mana Yasmin tidak membawa pakaian sama sekali. Ihsan langsung check-in, lalu mengajak Yasmin masuk ke kamar hotel. Kini mereka sudah berada di kamar. Kamar itu terlihat sangat cantik. Ada banyak kelopak bunga mawar yang bertebaran di kasur. Yasmin semakin terbakar kala melihat tulisan love yang terbuat dari kelopak mawar yang ditabur di kasur. "Om Ustadz, kok kamarnya kayak kamar pengantin gini? Tadi Om Ustadz mau kesini sama siapa?" Tanya Yasmin yang emosinya sudah ingin meledak. "Sama kamu," jawab Ihsan santai. "Bohong. Tadi Om Ustadz gak ada ngajakin aku kok. Aku juga gak ada persiapan. Bawa baju ganti aja enggak? Emangnya kalau aku ajakin kamu mau siap-siap?" "Enggak," bentak Yasmin. Tapi sebenarnya hatinya berkata mau. Dibentak mukanya marah. Ihsan malah tersenyum nakal, dan menyerahkan satu paper bag ke tangan Yasmin. Tadi Yasmin melihat paper bag itu sudah berada di mobil, entah kapan Ihsan menyiapkan semua itu. "Ini apa Om Ustadz?" Tanya Yasmin heran. "Itu baju ganti kamu. Ayo ganti sekarang ke kamar mandi," perintah Ihsan setengah mendesak. Yasmin tidak curiga, ia langsung pergi ke kamar mandi membawa paper bag itu. Karena sudah malas berdebat juga, ia merasa sudah sangat lelah dan badannya lengket, karena terlalu jauh di perjalanan. "Kamu polos banget sih sayang, masa dijebak kayak gini gak nyadar?" Gumam Ihsan sambil cekikikan. Sambil menunggu Yasmin membersihkan diri, Ihsan rebahan di sofa. Ia ingin meluruskan pinggangnya yang pegal itu terlebih dahulu. Ihsan sengaja tidak rebahan di kasur, karena takut merusak kelopak mawar yang ada di sana. Malam ini akan menjadi malam yang sangat bersejarah di dalam rumah tangga kita, Yasmin. Aku akan membuat kamu mengenang malam ini sampai kita tua nanti. Gumamnya lagi. Ceklek. Yasmin membuka pintu kamar mandi. Sontak Ihsan langsung bangun dan menatap ke arah Yasmin. Matanya membelalak kala melihat penampilan Yasmin, yang begitu. Ke-43, ancaman bocil. Penampilan Yasmin masih sama seperti tadi, tidak ada yang berubah sedikit pun. Padahal ekspektasi Ihsan sudah sangat tinggi. Ia berharap Yasmin mengenakan baju haram yang diberikannya tadi. "Yasmin, kok kamu masih pakai baju itu? Kenapa belum ganti baju sayang?" Tanya Ihsan heran. Padahal Ihsan sudah seperti cacing kepanasan ingin melihat Yasmin mengenakan baju haram yang ia berikan itu.
Yasmin mendekati Ihsan dengan wajah yang super melas. Bahkan lebih melas dari tadi sore. Ini tanda-tanda ada maunya. Kenapa? Ada apa? Tanya Ihsan, sembari menautkan alisnya. Yasmin meremas jemarinya sendiri. Ia bingung bagaimana caranya menyampaikan ini pada Ihsan. Aku boleh minta tolong gak? Tanya Yasmin sungkan. Boleh dong sayang. Kamu mau minta tolong apa? Abang pasti tolongin kok. Tanya Ihsan penuh semangat. Ia sudah tidak sabar menantikan momen setelah ini. Apa dia minta bantuin pakai baju itu ya? Karena tidak paham cara memakainya. Batin Ihsan. Padahal ia juga tidak tahu bagaimana cara mengenakan baju. Seperti kelambu sobek itu. Aku mau minta tolong. Beliin pembalut. Ucap Yasmin tanpa dosa. Sebab ia tidak tahu apa tujuan Ihsan untuk mengajaknya ke sini. Namun ekspresi Ihsan masih biasa saja. Sepertinya ia belum tahu apa benda yang disebutkan Yasmin tadi. Pembalut apaan sayang? Ihsan bertanya dengan santainya. Om Ustaz gak tahu pembalut. Yasmin memperjelas. Ihsan mengangguk yakin. Iya sayang abang gak tahu. Dengar namanya juga baru pertama kali. Ihsan memang sepolos itu. Selama ini ia memang tidak pernah bergaul dengan wanita. Ia juga tidak memiliki saudara perempuan. Jadi sangat wajar. Di usia setua ini, ia belum mengenal apa itu pembalut. Itu loh Om Ustadz, yang biasanya dipakai saat lampu merah. Yasmin bisa-bisanya mengatakan itu dengan perumpamaan yang dibuatnya sendiri. Sebab ia yang masih gadis itu, malu untuk membahas hal semacam itu pada laki-laki. Hah, apaan sayang? Helm ya? Biar gak ditilang polisi. Kita kan kesini naik mobil, jadi gak perlu helm. Sahut Ihsan dengan polosnya. Ini Ihsan yang polos, atau Yasmin yang terlalu sulit untuk mendeskripsikan sesuatu? Yasmin tepuk jidat. Ampun Om Ustadz ini polos atau bodoh sih? Gumamnya dalam hati. Kali ini Yasmin mencoba mengambil nafas panjang terlebih dahulu. Agar mulutnya tidak kaku untuk menjelaskan semuanya. Gini loh Om Ustadz. Aku lagi datang bulan, dan butuh pembalut, biar gak bocor. Jelas Yasmin yang sudah mulai emosi. Ihsan menganga lebar. Hah, maksudnya kamu lagi haid sayang? Yasmin mengangguk. Iya. Sahutnya tanpa dosa. Ihsan seketika langsung lemas, seraya bersandar di sofa. Aduh, bakalan pusing lagi nih kepala. Batin Ihsan sambil menggaruk pelipisnya. Mau beliin gak Om Ustadz? Aku gak berani keluar sendiri, karena gak tahu ini di mana. Aku takut nyasar. Ucap Yasmin lagi dengan tampang melasnya. Ihsan mendesah panjang. Tapi aku gak tahu bentukannya gimana sayang. Nanti aku kirimin fotonya lewat WhatsApp. Om Ustadz pergi aja dulu. Desak Yasmin sambil mendorong tubuh suaminya. Dengan wajah yang ditekuk, Ihsan terpaksa melangkah keluar dari hotel itu. Ia bukan tidak ikhlas memberikan pembalut. Hanya saja Ihsan kecewa. Sebab sudah jauh-jauh menyetir ke sini. Pinggang rasanya pegel banget. Malah gagal unboxing lagi. Sepertinya Ihsan harus lebih bersabar lagi. Namanya juga menikah dadakan, tanpa cinta pula. Jadi Ihsan memang harus memiliki kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan malam pertama. Ihsan menyusuri jalanan di kota itu. Ia mencari toko yang masih buka. Sebab ini sudah lewat tengah malam. Jadi toko-toko sudah pada tutup. Setelah berkendara kurang lebih 15 menitan, ia menemukan toko biru yang masih buka. Ihsan segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke toko itu. Lalu ia memeriksa pesan WhatsApp yang dikirim oleh Yasmin. Di pesan itu, terlihat ada sebuah foto, dilengkapi dengan pesan teks. Om Ustadz, aku mau yang seperti di foto ini, panjangnya 35 cm, dan pakai sayap. Ingat jangan sampai salah. Daripada salah, Ihsan langsung menghampiri si Mbak Kasir. Mbak saya mau beli yang seperti ini ada? Tanya Ihsan, sembari menunjukkan pesan dari Yasmin tadi. Ihsan sama sekali tidak malu, karena ini untuk istrinya sendiri. Ada mas, sebentar saya ambilin. Ucap Mbak Kasir itu, sambil mengulum senyum, ia berjalan menuju rak pembalut. Sambil menunggu barangnya diambilkan, Ihsan mengambil beberapa cemilan juga untuk Yasmin. Mas baik banget ya, mau aja disuruh ponakannya beliin pembalut, mana udah malam banget lagi. Puji Mbak Kasir,
saat Ihsan ingin membayar belanjaannya. Ihsan tersenyum kecut. Bukan buat ponakan Mbak, tapi buat istri saya. Jelas Ihsan. Beginilah nasib dipanggil Om oleh istri sendiri. Tapi kalau dilihat-lihat, Ihsan dan Yasmin memang seperti Om dan ponakannya. Untungnya Ihsan memiliki wajah yang sangat tampan. Jadi ia cocok-cocok saja jika jalan berduaan dengan Yasmin. Oh, maaf Mas, saya kira tadi buat ponakannya. Soalnya di pesannya, manggil Om Ustadz. Sebentar deh. Berarti Masnya ini Ustadz ya? Tanya Mbak kasir itu lagi. Ihsan hanya mengangguk pelan. Ia malas berinteraksi dengan perempuan. Apalagi yang dibicarakan tidak berfaedah seperti ini. Belanjaan itu sudah dibayar, kini Ihsan langsung melanjutkan mobilnya untuk menuju hotel. Om Ustadz, kok lama banget sih? Aku takut tahu gak sendirian di sini. Mana ini sudah tengah malam. Bukannya berterima kasih, Yasmin justru mengomeli Ihsan. Eits banget ya aku malam ini. Gerutu Ihsan, sembari merebahkan tubuhnya yang lelah di kasur. Ia sudah tidak peduli dengan kelopak mawar itu. Mau kelopak mawarnya hancur dan pada benyek semua karena kelindes, tidak masalah, karena momen bersejarah itu batal lagi. Padahal rencananya ia ingin menjebak Yasmin, tapi malah ia yang merasa tertipu, karena datangnya tamu tak diundang. Astaga, aku gak bawa pakaian dalam lagi. Gimana mau ganti? Masa iya ini pembalut dipasang langsung di celana? Apa gak langsung melorot? Gerutu Yasmin, setelah teringat ia pergi ke sini tanpa persiapan sama sekali. Itu pakaian kamu ada di dalam koper sayang. Beritahu Ihsan. Yasmin mendelik. Hah? Kok bisa ada di dalam koper? Kapan masukinnya? Tanya Yasmin curiga. Tadi abang yang masukin sayang. Yasmin mengangguk paham. Soal beginian ia cepat sekali tanggapnya. Oh, jadi tadi Om Ustadz memang sudah merencanakan ini semua. Om Ustadz pasti mau menjebak aku kan? Tuduh Yasmin dengan tatapan yang menakutkan. Ia seperti ingin menelan Ihsan bulat-bulat. Sebab sampai saat ini, ia belum siap untuk menyerahkan dirinya pada Ihsan. Enggak sayang, abang cuma pingin jalan-jalan aja berdua sama kamu. Tapi bingung cara ngajaknya gimana. Makanya abang pakai cara seperti ini aja. Jelas Ihsan, sebab ia tidak mungkin mengatakan yang sejujurnya. Karena takut Yasmin mengamuk dan kabur. Apalagi saat ini mereka berada di luar kota, bisa gawat kalau Yasmin kabur. Awas ya kalau berani bohong. Aku telan kamu hidup-hidup. Ancamnya sembari melotot ke arah Ihsan. Lalu berjalan ke kamar mandi. Allahu Akbar, punya istri kok galak banget ya, untung cantik. Gumam Ihsan sambil mengelus dadanya. Beberapa saat kemudian, Yasmin sudah keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan pijamannya, yang diambil dari dalam koper tadi. Ia sama sekali tidak menyentuh isi paper bag yang diberikan oleh Ihsan. Ihsan bernafas lega kala melihat Yasmin tidak mengenakan kain jaring-jaring di dalam paper bag itu. Syukur pakaiannya gak dipakai sama Yasmin. Coba kalau gak bisa tambah nyut-nyutan nih kepala. Batin Ihsan. Kini mereka sama-sama sudah membersihkan diri. Ihsan sudah ingin rebahan di samping Yasmin. Om Ustadz jangan ngapa-ngapain aku ya. Ancam Yasmin saat merasa kasurnya bergerak karena Ihsan rebahan. Iya. Gak usah bawel, orang abang juga sudah capek banget. Ini mau langsung tidur. Sahut Ihsan, karena ia sudah malas berdebat dengan Yasmin. Awas ya, kalau berani nyosor. Allahu Akbar, siapa juga yang mau nyosor Yasmin? Abang tahu kok kamu lagi haid. Yang ada kamu kali pingin nyosor abang lagi. Kayak tadi sore. Ledek Ihsan. Ya kali aja, kan rencana awalnya begitu kan. Kupatahin tuh senjata kalau berani. Lagian aku sudah gak berniat menyosor situ. Tadi sore cuma hilaf. Ancam Yasmin, padahal ia tidak tahu jika memang itu yang ada di kepala Ihsan. Ihsan menggaruk pelipisnya. Tahu-tahuan aja nih bocil. Mana ancamannya ngeri banget. Batin Ihsan sambil meringis. Ke-44, tanda-tanda cinta yang mulai terlihat. Di rumah Agil pun sama seperti Ihsan. Sepertinya dua orang kakak beradik itu janjian untuk mengeksekusi istri mereka malam ini. Sebab pernikahan mereka sudah 1 bulan lebih. Namun malam pertama itu tidak kunjung mereka dapatkan. Sebagai laki-laki normal, tentu kesabaran orang-orang itu sudah setipis tisu yang dibagi 7.
Berbeda dengan Ihsan, yang membawa Yasmin ke hotel. Agil ingin melakukan malam pertama itu di rumah saja, sebab waktu libur mengajar hanya 1 hari. Menurutnya terlalu melelahkan jika harus pergi ke tempat yang jauh, untuk berbulan madu seperti Ihsan dan Yasmin. Sebenarnya dari tadi ia bingung, bagaimana caranya mengutarakan keinginannya pada Elvira. Jam juga sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun Agil tidak kunjung tertidur. Agil bingung apakah harus melanjutkan niatnya tadi. Ia merasa tidak mampu mengatakannya pada Elvira. Namun ia juga merasa kalah pada Ihsan, jika tidak mendapatkan keinginannya itu. Ihsan dan Yasmin pasti sudah berhasil menjadi pasangan seutuhnya. Aku gak mau kalah. Pokoknya aku harus bisa. Gumam Agil pelan. Ia melirik ke arah Elvira. Istrinya itu sedang tidur memunggunginya. Apa aku paksa aja ya? Dipaksa dikit gak dosa kali ya? Orang sudah halal juga. Masa mau puasa terus-terusan yang gak sanggup aku? Gumamnya lagi. Elvira yang sedang tertidur itu pun akhirnya terbangun karena merasa terganggu. Sebab dari tadi Agil sudah seperti cacing kepanasan. Ia terus bolak-balik di tempat tidur. Mas, belum tidur? Tanya Elvira dengan suara serak khas bangun tidur. Iya, sahut Agil sambil tersenyum getir. Elvira malah mengulurkan tangannya dan mengusap lembut kepala Agil. Kenapa mas? Kok tumben belum tidur? Mas gak lagi sakit kan? Enggak, tapi... Agil menggantungkan ucapannya. Elvira memang sangat lembut. Meskipun ia belum memberikan hak Agil sebagai suaminya, namun gadis itu memperlakukan suaminya dengan baik. Sebab Elvira seorang wanita yang berilmu. Ia juga tahu apa saja kewajiban seorang istri kepada suaminya. Karena Elvira adalah putri seorang kiai. Ia juga dibesarkan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Jadi sangat wajar jika sikapnya berbanding terbalik dengan Yasmin, seorang gadis barbar yang tidak memiliki cinta dan kasih sayang. Andaikan waktu itu Elvira berjodoh dengan Ihsan, mungkin kehidupan Ihsan akan tenang dan damai, sebab Ihsan seorang lelaki penyabar, baik dan juga lembut, sifatnya hampir sama dengan Elvira. Tapi yang namanya jodoh memang harus berbeda, agar saling melengkapi. Makanya Ihsan berjodoh dengan Yasmin yang barbar. Andaikan Yasmin berjodoh dengan Agil, mungkin rumah tangga mereka akan seperti kapal pecah, karena sifat Agil yang tidak sabaran, dan sedikit ceplas-ceplos seperti Yasmin. Tapi apa mas? Elvira malah bangun, dan bersandar pada dipan. Agil pun ikut bangun, dan duduk di samping Elvira. Mas mau bicara sama kamu. Mau bicara apa mas? Elvira mengira ini adalah hal yang sangat penting. Sebab Agil mengajaknya bicara di sunyinya malam seperti ini, ia takut jika suaminya itu sedang ada masalah serius. Mas mau tanya, bagaimana perasaan kamu sama mas saat ini? Apakah kamu sudah ada sedikit rasa-rasa yang tidak biasa saat bersama mas seperti ini? Laki-laki dingin itu sulit untuk membahas tentang perasaan seperti ini. Sebab Agil tidak pernah pacaran sama seperti Ihsan. Makanya di usianya yang sudah 33 tahun ia baru menikah. Itu pun menikah dadakan. Karena menjadi pengantin pengganti. Maksudnya rasa seperti apa mas? Elvira menatap serius Agil. Rasa apa ya? Rasa berdebar mungkin. Mungkin ada. Tapi aku juga belum tahu apakah itu debaran cinta. Agil meraih kedua tangan Elvira dan menggenggamnya erat. Oke, kalau kamu masih belum mencintai mas, tidak apa-apa. Mas masih bisa bersabar untuk hal itu. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu pasti akan hadir di antara kita. Tapi mohon maaf sekali Elvira, mas tidak bisa bersabar lagi. Untuk hal yang satu ini, sepertinya mas tidak akan ridho jika kamu menolak lagi. Agil langsung ingin menjurus ke intinya saja. Elvira menunduk. Ia dapat menebak hal apa yang dimaksud oleh Agil. Baiklah mas, aku tahu betapa besarnya dosa seorang istri yang menolak keinginan suaminya. Maka dari itu, aku sudah ikhlas jika mas ingin mengambil hak mas sekarang juga. Lirih Elvira. Seketika mata Agil langsung berbinar. Coba dari kemarin-kemarin seperti ini. Aku gak perlu pusing-pusing setiap hari. Batin Agil. Ia sangat senang karena Elvira sudah menyerahkan diri. Nasib Agil sedikit lebih baik dari Ihsan. Padahal ia hanya di rumah saja. Sedangkan Ihsan yang bersusah payah memboyong Yasmin ke hotel, malah sang lagi.
Tanpa menunggu berlama-lama, Agil langsung menggendong Elvira ke kamar mandi. Mereka pun langsung berwudu lalu melakukan sholat sunnah, diakhiri dengan berdoa. Agil berharap, jika benihnya tumbuh di rahim Elvira, ia ingin anaknya kelak akan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Selesai melakukan semua ritual itu, ia pun langsung menggendong Elvira ke atas ranjang. Dengan debaran jantung yang sama-sama memburu, Agil memulai permainannya. Tidak lupa ia juga membaca doa terlebih dahulu. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan hijab yang dikenakan Elvira. Setelah 1 bulan lebih menikah, ini kali pertama ia melihat rambut istrinya. Walaupun Agil tidak sabaran, ternyata untuk hal yang satu ini ia memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia dapat bersabar menunggu Elvira siap. Karena dari awal Agil memang sudah menyimpan rasa untuk istrinya itu. Elvira, kamu cantik sekali. Gumamnya lalu mengecup bibir istrinya itu. Tidak perlu berlama-lama, semua pakaian mereka sudah berterbangan ke sembarang arah. Dan akhirnya kini pernikahan mereka telah sempurna. Mereka sudah menjadi pasangan suami istri seutuhnya. Cup. Agil mengecup singkat bibir Elvira. Terima kasih sayang, karena kamu sudah mau memberikan hak Mas sebagai suamimu. Ucap Agil setelah permainan panas itu selesai. Ihsan terbangun kala mendengar azan subuh berkumandang. Ia buru-buru ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Yasmin masih tertidur pulas. Ia sangat menikmati tidurnya karena lagi libur sholat. Padahal biasanya ia selalu terbangun kala mendengar azan subuh. Ihsan sholat di kamar. Ia tidak pergi ke masjid. Karena Yasmin takut jika ditinggal sendiri. Entah kenapa akhir-akhir ini, Yasmin si pemberani itu berubah menjadi penakut dan manja. Mungkin ini hanya alasannya saja agar selalu dekat dengan Ihsan. Padahal sebelum menikah, biasanya ia tidak pernah takut sedikit pun. Mau keluyuran di jalan pada jam 12 malam juga ia tidak takut sama sekali. Sayang, bangun yuk. Ucap Ihsan sembari mengelus lembut pipi Yasmin. Saat ini ia sudah selesai sholat, dan ingin mengajak Yasmin berjalan-jalan menikmati indahnya pantai di pagi hari. Sebab hotel ini sangat dekat dengan pantai. Yasmin menggeliat. Apaan sih Om Ustadz? Aku masih ngantuk banget. Keluhnya dengan suara serak, karena baru bangun tidur. Ayo bangun sayang. Abang mau ngajakin jalan-jalan ke pantai. Yasmin berusaha membuka matanya dengan susah payah, dan melirik ke arah jam dinding. Ia memutar bola mata malas. Om Ustadz, ini masih pagi-pagi buta. Masa iya kita sudah mau jalan-jalan ke pantai? Iya sayang, abang pingin ngajakin kamu berjemur di pantai. Yasmin malah mendelik. Ia menaruh tangannya di dahi Ihsan. Gak demam kok. Celetuknya. Ihsan mengerutkan alisnya. Abang kan gak ada bilang demam sayang. Protes Ihsan. Iya tapi aku rasa Om Ustadz sudah gila. Masa mau berjemur di jam 5:30 pagi? Perasaan matahari juga masih molor. Emang matahari beneran bisa molor ya? Ileran gak tuh? Astagfirullah Yasmin, kalau ngomong sama suami yang sopan. Saya ini jauh lebih tua dari kamu. Apa kamu tidak bisa menghargai saya sedikit saja, sebagai suami kamu? Sepertinya Ihsan tersinggung karena dibilang gila oleh istrinya sendiri. Waduh, kayaknya dia marah nih. Jangan sampai dia ninggalin aku sendiri di sini. Aku kan gak tahu jalan pulang, bisa jadi gembel aku di kota ini. Batin Yasmin. Yasmin langsung bangun, dan mendekati Ihsan yang duduk di tepi ranjang, dengan wajah yang sudah ditekuk. Ia meraih tangan Ihsan, lalu mencium tangan itu bolak-balik. Om Ustadz, maaf tadi aku kelepasan. Lirihnya. Ihsan diam. Ia tidak merespon Yasmin. Entah ini marah beneran, atau hanya modus ingin disosor soang lagi seperti kemarin. Om Ustadz, aku sangat menghormati Om Ustadz kok, sebagai suamiku. Ucapnya lagi. Kalau kamu menghormati saya, kenapa kamu masih suka berkata kasar, dan sering membantah perkataan saya? Gerutu Ihsan. Deh. Yasmin sadar, kali ini Ihsan beneran marah, karena cara bicaranya sudah mulai berubah. Biasanya ia menyebut aku. Tapi kali ini sudah berubah menjadi saya lagi. Seperti berbicara dengan orang lain. Oke, mulai hari ini, aku akan menjadi istri yang penurut. Om Ustadz, mau apa? Aku akan turuti tanpa membantah lagi. Yasmin tidak sadar,
Jika ini bisa menjadi senjata Ihsan untuk mencari kesempatan. Wah, boleh juga nih. Nyicil dikit dulu nggak apa-apa. Batin Ihsan sambil tersenyum nakal. Oke kalau begitu, aku mau kamu melakukan seperti kemarin. Ucapnya sambil berusaha menahan senyum. Sebenarnya Ihsan hanya iseng. Tapi kali aja ada rezeki, pikirnya. Yang kemarin apa Tanya Yasmin sudah menatap tajam Ihsan. Ihsan memonyongkan bibirnya, memberi kode pada Yasmin. Ish, Om Ustadz mah gitu. Aku gak mau. Tolaknya mentah-mentah. Katanya mau jadi istri yang penurut, kok belum apa-apa sudah membantah. Sindir Ihsan ketus. Tapi aku baru bangun tidur Om Ustadz. Takut bau naga. Ucap Yasmin beralasan. Mau kamu bau naga kek? Bau iler kek? Bau jigong kek? Aku gak peduli Yasmin. Pokoknya aku mau kamu lakuin itu sekarang. Perintah Ihsan, tegas dan tidak bisa dinego lagi. Ish, Om Ustadz mesum. Cibir Yasmin pelan. Walaupun begitu, ternyata Yasmin benar-benar mendekatkan wajahnya ke arah Ihsan, sebab ia juga kecanduan dengan bibir suaminya itu. Baru saja bibir Yasmin menempel di sana. Ihsan langsung memperdalam ciumannya agar Yasmin tidak bisa kabur. Kali ini bukan hanya Ihsan yang menikmatinya. Namun Yasmin juga sangat menikmati semua itu. Sepertinya Ustadz Ihsan sudah berhasil membuat Yasmin jatuh hati padanya. Sebab seorang wanita tidak akan mau melakukan semua itu tanpa cinta. Setelah puas, Ihsan melepaskan Yasmin. Terima kasih bidadari surga abang. Ucap Ihsan sambil mengelap bibirnya yang basah. Seketika Yasmin langsung merona parah. Pipinya yang putih mulus itu langsung memerah seperti tomat rebus. Yasmin tidak bisa menetralkan perasaannya. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi karena malu. Ihsan hanya terkekeh melihat tingkah istrinya yang menurutnya sangat menggemaskan. Di dalam kamar mandi ia senyum-senyum. Yasmin merasa bahagia setelah melakukan semua itu bersama Ihsan. Padahal biasanya ia selalu merasa jijik dan merasa ternodai. Akan tetapi kali ini rasa itu telah berubah menjadi candu. Kini mereka sudah berada di pantai. Untung saja ini sudah jam 6 pagi. Matahari pun sudah mulai terbit. Ternyata di pantai itu sudah banyak orang. Sebab ini adalah hari Minggu. Pantai itu juga adalah tempat wisata. Makanya pagi-pagi seperti ini sudah mulai banyak orang berdatangan. Di sekitar pantai ini juga ada banyak orang yang berjualan. Ihsan dan Yasmin memutuskan untuk sarapan di sini. Mereka tidak ingin sarapan di hotel. Makanan khas di sini di pagi hari adalah nasi kuning. Ihsan dan Yasmin memesan 2 piring nasi kuning, serta 2 gelas teh hangat. Mereka sarapan ditemani dengan suara deburan ombak dari pantai. Suasana ini sangat menenangkan bagi mereka berdua. Sebab mereka tidak pernah menikmati momen seperti ini sebelumnya. Karena Ihsan yang merupakan seorang ustadz itu, biasanya selalu disibukkan dengan kegiatan di pondok. Tapi kali ini ia sengaja mengajak Yasmin liburan. Hitung-hitung bulan madu tipis-tipis. Selesai makan, mereka berjalan menyusuri pantai. Udaranya masih sangat dingin. Ditemani dengan suara ombak yang menenangkan, Ihsan berjalan menggandeng tangan Yasmin. 2 orang itu terlihat begitu mesra, seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Sayang, kamu senang gak? Jalan-jalan seperti ini? Tanya Ihsan. Senang banget Om Ustadz. Sahutnya sambil nyengir lebar. Sebelumnya kamu pernah jalan-jalan seperti ini gak? Tanya Ihsan lagi. Yasmin menggeleng. Gak pernah Om Ustadz. Beneran gak pernah? Sama teman atau sama keluarga kamu gitu? Gak pernah sama sekali Om Ustadz. Biasanya ayah sama ibu tiriku jalan-jalan. Gak pernah ngajakin aku. Aku gak pernah dibawa liburan seperti ini. Jelasnya dengan mata yang berkaca-kaca. Berarti abang orang pertama yang pernah bawa kamu ke pantai seperti ini. Iya Om Ustadz. Terima kasih ya. Karena Om Ustadz sudah membuat hidupku lebih berwarna. Aku sayang sekali sama Om Ustadz. Ucap Yasmin kelepasan. Kira-kira gimana ya reaksi Ihsan saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Yasmin? Karena kata-kata itu sudah lama dinantikan olehnya.